Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang energi total pada orbit parabola. Bentuk orbit parabola itu seperti yang ditujukan oleh gambar yang ada di kanan ini. Misalkan ada sebuah komet yang mempunyai orbit parabola, itu melewati sebuah planet. Nah, planet ini lokasinya pasti ada di fokus dari parabola ini. Kemudian komet ini akan mengorbit pada parabola dan suatu saat akan mempunyai jarak terdekat dengan planet yang ditunjukkan di sini. Jarak terdekatnya di sini. Nah, kemudian energi orbit dari parabola ini itu didefinisikannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yang ada di lingkaran sama yang ada di elips, yaitu adalah penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, energi totalnya itu energi kinetik dari planetnya, ditambah energi kinetik dari kometnya, ditambah dengan energi potensialnya. Nah, biasanya massa planet ini jauh lebih besar daripada massa dari komet. Sehingga energi kinetik dari si planetnya itu bisa diabaikan karena planetnya dianggap diam di titik fokus dari parabola. Nah, sehingga jika energi kinetik dari planetnya diabaikan, maka energi totalnya bisa dituliskan sebagai berikut. Setengah mv kuadrat minus gm dikali m kecil per r, di mana r ini adalah jarak dari planet ke komet pada suatu saat. Dan m kecil ini adalah massa komet, m besarnya adalah massa dari planet. Nah, jika dijumlahkan, energi total dari parabola itu nilainya adalah 0. Kalau dari pembahasan sebelumnya, untuk lingkaran, energi totalnya itu adalah minus G kali M besar kali M kecil per 2R. Kalau elips, itu energi totalnya adalah minus G kali M besar kali M kecil per 2A. Nah, untuk hiperbola yang akan saya bahas di bab selanjutnya, energi totalnya itu nilainya positif. Nah, artinya apa ini? Artinya bahwa energi total nilainya negatif ini besar dari energi potensial akan lebih besar daripada energi kinetik. Nah, artinya apa? Artinya untuk sistem yang energi totalnya negatif itu adalah bounded system. Nah, misalkan ada dua massa seperti ini ya, M1 dan M2. Jika energi totalnya negatif, maka M1 dan M2 ini akan saling mengitari pusat massa dan memiliki periode tertentu. Nah, sistem ini akan selamanya terikat gitu, jika energi totalnya negatif. Jadi, ibaratnya sistem ini tidak lepas gitu. Kalau dari gambar yang kanan ini, misalkan ada sebuah komet yang datang dari jauh gitu, dia mendekat planet, terus menjauh lagi. Nah, si komet ini itu cuma melewati planet sekali, nggak berkali-kali. Itu jika energi totalnya 0. Jika energi totalnya lebih dari 0, itu juga sama. Jadi, misalkan ada komet atau meteorit dengan energi total orbitnya adalah lebih besar daripada 0, maka si komet atau meteorit ini cuma melewati planet sekali dan tidak akan pernah kembali lagi. Oke, selanjutnya tentang kecepatan lepas. Nah, kecepatan lepas adalah kecepatan suatu benda sehingga benda tersebut memiliki energi total 0. Nah, kecepatan lepas ini adalah kecepatan minimum yang dibutuhkan suatu benda agar terlepas dari energi gravitasi atau terlepas dari gravitasi suatu sistem. Jadi, energi totalnya itu 0 atau kita anggap orbitnya menjadi orbit parabola. Nah, dengan menggunakan persamaan orbit parabola, maka persamaan energinya sebagai berikut. Nah, sehingga energi kinetiknya itu adalah energi kinetik yang dibutuhkan untuk lepas dari suatu sistem. Maka kecepatan lepasnya itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu akar 2 kali Gm per R, di mana M besar ini adalah massa dari suatu planet atau suatu bintang, dan R-nya ini adalah jarak ke pusat massanya.
Nah, kecepatan ini adalah kecepatan minimum ya yang dibutuhkan untuk lepas. Ini dengan mengasumsikan massa dari benda yang akan lepas itu jauh lebih kecil daripada benda induknya yang M besar ini. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan bahwa bagaimana jika ada bintang ganda yang saling mengorbit. Misalkan ini M1 dan ini ada M2 di sini. Dan mempunyai kecepatan V1 dan V2 seperti ini ya. Nah, awalnya kita asumsikan kedua benda ini mengorbit secara elips. Sehingga sistemnya masih bounded system gitu. Oke, jadi karena kedua benda ini mengorbit dalam bentuk elips, maka kita tuliskan persamaan orbit elips dulu. Energinya ini dalam bentuk orbit elips kan. Sehingga jika kita tuliskan maka setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat minus G kali M1 kali M2 dibagi dengan R, di mana R ini adalah jarak benda M1 dan M2 pada waktu tertentu, sama dengan minus G M1 kali M2 per 2A. Ini adalah energi elips. Nah, persamaan energi awalnya itu seperti ini. Nah, kemudian persamaan kedua supaya sistem ini lepas, maka yang harus diperhatikan bahwa energi totalnya itu adalah 0. Nah, ini tergantung juga dari bagaimana kasus proses lepasnya ini terjadi. Misalkan prosesnya ledakan. Kalau prosesnya ledakan kan berarti kecepatan benda 1 sama kecepatan benda 2 itu berubah bersamaan. Atau misalkan benda 1 aja yang dipercepat sehingga mempunyai kecepatannya lebih dan kecepatan V2-nya konstan. Atau bisa juga misalkan ada tubrukan dari luar. Kalau tubrukan dari luar berarti permasalahannya lebih kompleks lagi sehingga karena ada 3 benda kan. Ada 3 benda yang berpengaruh ke energi totalnya. Jadi ada energi kinetik 1, energi kinetik 2, energi kinetik 3, sama ada energi potensial antara 3 benda sehingga lebih kompleks lagi. Nah, saya akan menjelaskan secara umum aja. Secara umum, supaya sistem ini lepas, maka yang dibutuhkan adalah persamaan energi sebagai berikut. Nah, ini. Nah, dengan V1 aksen ini adalah kecepatan benda M1, sehingga menyebabkan sistem ini lepas, dan V2 aksen itu kecepatan benda 2 sehingga menyebabkan sistem ini lepas. M1 adalah massa benda 1 dan M2 adalah massa benda 2. Ini juga asumsinya bahwa M1 dan M2 ini nilainya nggak berubah. Jadi nggak ada proses yang menyebabkan massa benda 1 itu pecah atau massa benda 2 itu pecah sehingga massanya berubah. Kalau misalkan ada proses M1-nya pecah dan M2-nya pecah gitu, maka persamaan ini tentunya akan berubah lagi, tergantung dari persoalan yang terjadi. Tapi intinya menggunakan persamaan energi total parabola. Seperti itu. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih.